Mengkritisi narasi pertempuran Ambarawa, berpikir historis. Halo teman-teman calon guru sejarah. Selamat datang di channel Citra Leka Institute yang dibuat untuk mendorong terjadinya reformasi pendidikan sejarah. Hari ini kita akan berlatih mengkritisi sebuah narasi sejarah yang sangat populer. Pertempuran Ambarawa. Tujuannya sederhana. Kita akan belajar bagaimana menggunakan logika berpikir historis untuk menilai apakah sebuah cerita sejarah itu masuk akal, kredibel, dan bisa diajarkan secara reflektif di kelas. Guru sejarah bukan storyteller, tetapi pembimbing berpikir kritis. Sebagai calon guru sejarah, tugas kita bukan sekedar menceritakan masa lalu, tetapi membantu siswa memahami bagaimana sejarah dikonstruksi. Buku teks bukanlah cermin masa lalu, melainkan hasil pilihan, interpretasi, dan kadang ideologi pengarangnya. Jadi, berpikir historis berarti tidak langsung percaya, tetapi memeriksa logika di balik cerita sejarah. Mari kita lihat cuplikan dari buku pelajaran sejarah SMA, halaman 158. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu, Sudirman yang masih berpakaian perang langsung mengambil air wudhu dan segera melakukan sujud syukur seraya berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Besar dan Maha Kuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan doif ini, dan berikanlah kami kekuatan. Kemenangan pertempuran Ambarawa ini cepat menyebar ke pos-pos pertahanan TKR, bahkan sampai ke dapur-dapur umum. Hal ini semakin menambah semangat juang pada pejuang di medan tempur. Sekilas teks ini heroik dan religius. Tapi sebagai calon guru sejarah, kita harus berani bertanya. Apakah kisah ini koheren secara logika dan dapat dibuktikan sumbernya? Dalam berpikir historis, ada dua cara untuk menguji kebenaran cerita sejarah. Pertama, kebenaran korelasi, yaitu dengan mencocokkan cerita dengan sumber-sumber primer. Kedua, kebenaran koherensi, yaitu mencocokkan cerita dengan alur berpikir logis. Nah, kali ini kita akan melatih yang kedua, kebenaran koherensi. Caranya sederhana, ajak siswa bekerja dalam kelompok, dan tanyakan, dari 3 paragraf tadi, bagian mana yang menurut kalian tidak logis? Mengapa? Lalu bantu mereka dengan 2 pertanyaan pemandu. 1. Apa ketidaklogisan dari pernyataan Sudirman yang masih berpakaian perang langsung mengambil air wudhu dan segera melakukan sujud syukur seraya berdoa? 2. Apa ketidaklogisan pernyataan, Ya Allah ya Tuhan, Maha Besar dan Maha Kuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan doif ini dan berikan kami kekuatan. Setelah diskusi, arahkan siswa menemukan 2 hal. Pertama, ketidaklogisan kontekstual. Dalam realitas perang, seorang komandan pasti memeriksa kondisi pasukan dulu, bukan langsung berwudu di tengah situasi genting. Kedua, ketidaklogisan naratif. Teks tersebut mencantumkan doa pribadi secara lengkap. Siapa yang mendengar, siapa yang mencatat. Ini menandakan elemen rekonstruksi imajinatif dalam penulisan sejarah populer. Analisis seperti ini menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah bukan sekedar kisah heroik tetapi hasil konstruksi dengan berbagai lapisan makna. Itu tadi bagian pertama dari seri mengkritisi narasi sejarah. Kita belajar bahwa berpikir historis dimulai dari logika sederhana. Apakah cerita ini masuk akal? Teruslah mengasah cara berpikirmu, karena guru sejarah masa depan bukan hanya pencerita, tetapi pembimbing berpikir kritis bagi generasi berikutnya. Sampai jumpa di video bagian 2. Jangan lupa subscribe dan komen.